Pobjedu i kao svaku utakmicu se pripremamo da pobjedimo. Jasno da neće biti lako ni jednostavno jer naravno Indonezija ima iste ambicije, istu želju. Juga terlupakan setelah lihat tadi video. Banyak pahlawan sepak bola Indonesia sudah meninggal, usianya muda. Kalau peluang harusnya sih terbuka lebar ya, karena Indonesia sudah mempersiapkan kemarin di Bali juga. Kita berharap juga Patrick Kluivert. Memang kalau dari segi peluang di atas kertas, timnas Indonesia punya peluang yang lebih besar untuk mengalahkan China. Yes, alhamdulillah. Tepat malam ini 5 naturalisasi baru incaran Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah tiba di Jakarta. Yes, alhamdulillah. Tepat malam ini 5 naturalisasi baru incaran Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah tiba di Jakarta. Di tengah antusias publik tanah air sambut laga Timnas Indonesia versus Cina malam ini. Luar biasa, PSSI kedatangan 5 tambahan pemain naturalisasi baru siap bawa skuad Garuda ke Piala Dunia 2026. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Selain 2 kabar bahagia tadi, ada juga kabar menarik dari media asing tentang pertandingan Timnas Indonesia versus Cina. Genderang perang sudah ditabuh. Tim nasional Indonesia bersiap menghadapi laga krusial melawan Cina dalam lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada hari Kamis, 5 Juni 2025. 3 poin menjadi target utama bagi skuad Garuda untuk mempertahankan posisi mereka di peringkat keempat klasemen sementara grup C. Sementara itu, Cina bertekad bangkit dari posisi terbawah dan ingin terus melaju hingga ke Piala Dunia. Laga ini diprediksi akan berlangsung sengit, mengingat Indonesia ingin membalas kekalahan pada pertemuan pertama dengan Cina. Media Inggris, Sportsmall, ikut memberikan pandangan mereka terkait pertandingan ini. Mereka menilai bahwa performa Timnas Indonesia dalam 3 pertandingan terakhir belum konsisten, sehingga menghadapi Cina yang dalam tekanan untuk menang membuat pertandingan semakin menantang. Tim yang diasuh oleh pelatih Patrick Kluivert menunjukkan performa yang naik turun dengan catatan 2 kali kalah, 1 kali imbang, dan 2 kali menang dalam 5 pertandingan terakhir mereka, tulis Sportsmall. Meski begitu, Indonesia berhasil meraih 2 kemenangan dari 3 pertandingan terakhir di kualifikasi ini. Dari sisi Cina, performa mereka juga belum maksimal. Tim Naga Merah datang dengan bekal 2 kekalahan dari Arab Saudi dan Australia. Hasil buruk ini bahkan menempatkan posisi pelatih Branko Ivankovic dalam ancaman pemecatan. Cina kebobolan 2 gol dalam 30 menit awal saat melawan Australia dan sudah kebobolan total 19 gol dari 8 pertandingan pertama mereka di grup, lanjut laporan tersebut. Tim tamu hanya pernah sekali lolos ke Piala Dunia dalam sejarah, dan Ivankovic menyadari kalau tren negatif ini bakal berlanjut jika mereka kembali kalah. Apalagi posisi Cina kini tertinggal 3 poin dari Indonesia dengan hanya menyisakan 2 pertandingan lagi. Sportsmall memprediksi laga akan berakhir dengan skor tipis 2-1 untuk kemenangan Indonesia. Dengan dukungan penuh supporter, skuad Garuda diyakini akan tampil lebih percaya diri. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan 1 kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, berapa prediksi skor Timnas Indonesia versus Cina malam ini? Masih menurut kalian, apakah kalian yakin Timnas Indonesia bisa mengalahkan Cina di Gelora Bung Karno? Atau justru, skuad Garuda bakal jadi bulan-bulanan pasukan Branko Ivankovic? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo Patrick Kluivert, bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga 1 kalimat khusus untuk Patrick Kluivert CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda.
Mari kita lanjut teman-teman. Kedua tim diperkirakan akan bertarung ketat. Namun, jika Cina terlalu menekan demi mencari kemenangan, Indonesia bisa memanfaatkan ruang lewat serangan balik, tambah sport small. Lebih lanjut, situasi pertandingan antara Timnas Indonesia dan Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini cukup menarik dan penuh tekanan bagi kedua tim. Pelatih Timnas Cina, kami tidak takut hadapi Indonesia, bahkan Brasil sekalipun. Menjelang laga penting melawan Timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pelatih Timnas Cina, Branko Ivankovic, menegaskan bahwa skuadnya tidak gentar sedikit pun. Bahkan, menurutnya, mereka siap menghadapi tim manapun, termasuk tim sekuat Brasil. Pertandingan antara Indonesia dan Cina akan digelar pada Kamis, 5 Juni 2025, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Laga ini merupakan bagian dari matchday ke-9 Grup C putaran ketiga. Mental tanding tanpa rasa takut. Branko Ivankovic menekankan bahwa rasa percaya diri adalah hal mutlak bagi seorang pelatih dan timnya. Menurutnya, semangat optimisme inilah yang akan membawa dampak positif dalam performa di lapangan. Saya adalah seorang pelatih yang selalu berpikir positif. Entah melawan Indonesia, Brasil, atau tim manapun, saya tetap yakin dengan kemampuan tim saya, ujar Ivankovic saat diwawancarai di Bandara Soekarno-Hatta, Rabu, 4 Juni 2025. Kalau saya sendiri tidak punya keyakinan, untuk apa saya melatih tim, tambah pelatih asal Kroasia itu. Latihan tertutup, fokus maksimal. Setibanya di Jakarta, Timnas Cina langsung menggelar sesi latihan perdana di lapangan ABC kawasan SUGBK pada Selasa malam, 3 Juni 2025. Latihan ini dilakukan secara tertutup demi menjaga fokus dan taktik tim menjelang pertandingan. Rekor pertemuan dan klasemen. Pada pertemuan sebelumnya di kandang sendiri, Cina berhasil menaklukkan Indonesia dengan skor tipis 2-1 di Qingdao Youth Football Stadium pada 15 Oktober 2024. Kemenangan itu menjadi bekal kepercayaan diri bagi skuad berjuluk Tim Dragons tersebut. Di klasemen sementara Grup C, Cina kini berada di peringkat 6 dengan koleksi 6 poin. Sementara itu, Indonesia menempati posisi keempat dengan 9 poin, menjadikan laga ini krusial bagi kedua tim dalam perebutan tiket menuju Piala Dunia 2026. Lebih lanjut, situasi menjelang laga Timnas Indonesia melawan Timnas Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 cukup menarik. Di satu sisi, pelatih Cina, Branko Ivankovic, menunjukkan sikap yang sangat percaya diri dan berani. Ucapannya bahwa mereka tidak gentar menghadapi siapapun, bahkan Brasil sekalipun, bisa dibaca sebagai bentuk motivasi internal untuk membakar semangat para pemainnya. Namun, pernyataan seperti ini juga bisa memicu tekanan tersendiri apabila hasil di lapangan tidak sesuai ekspektasi. Di sisi lain, Timnas Indonesia justru berada dalam posisi yang sedikit lebih unggul di klasemen. Dengan selisih 3 poin, Indonesia punya peluang untuk memperlebar jarak sekaligus membalas kekalahan pada pertemuan sebelumnya. Ditambah lagi, bermain di kandang sendiri di hadapan supporter Garuda bisa menjadi keuntungan besar jika mampu dimanfaatkan dengan baik. Satu hal yang patut diperhatikan adalah bagaimana kedua tim mengelola tekanan. Cina datang dengan latihan tertutup, mungkin demi menjaga kerahasiaan strategi, tapi ini juga bisa menandakan mereka sedang menyusun rencana khusus untuk menahan gempuran Indonesia yang semakin solid di bawah asuhan Patrick Kluivert. Sebaliknya, Indonesia tampak semakin percaya diri, terutama setelah sejumlah pemain kunci tampil konsisten di laga-laga sebelumnya. Pernyataan Ivankovic bisa menjadi bumerang jika Timnas Indonesia berhasil tampil maksimal dan mendominasi jalannya pertandingan. Karena itu, laga ini bukan hanya soal taktik di lapangan, tapi juga soal adu mental dan strategi komunikasi kedua tim menjelang pertandingan besar. Untuk Timnas Indonesia, ini bukan sekadar pertandingan, ini adalah panggung pembuktian. Di hadapan ribuan supporter sendiri dan jutaan pasang mata di seluruh negeri, para pemain punya kesempatan untuk menunjukkan bahwa Garuda tidak hanya terbang tinggi, tapi juga bertarung dengan gagah berani. Jangan gentar menghadapi lawan yang percaya diri. Percaya diri itu baik, tapi keyakinan yang didukung kerja keras, disiplin, dan semangat pantang menyerah jauh lebih kuat. Kalian bukan tim yang sama seperti pertemuan sebelumnya. Kalian lebih siap, lebih solid, dan lebih percaya diri. Lawan mungkin berbicara besar, tapi pertarungan sesungguhnya ada di lapangan. Tunjukkan bahwa semangat kalian tak bisa ditakar hanya dengan kata-kata. Tunjukkan bahwa di tanah sendiri, Garuda tidak tunduk,
tidak goyah, dan selalu siap menyambut tantangan. Untuk para pemain, berlarilah untuk bendera di dada, bertarunglah untuk rakyat yang percaya, dan buktikan bahwa kalian adalah bagian dari generasi emas sepak bola Indonesia. Ayo Garuda, terbanglah tinggi, dan buat sejarah. Indonesia Api. Peluang Timnas Indonesia naik peringkat FIFA usai hadapi Cina. Tim nasional Indonesia memiliki kesempatan besar untuk meningkatkan peringkat FIFA mereka jika berhasil mengalahkan Cina dalam pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada Kamis, 5 Juni 2025. Saat ini, baik Indonesia maupun Cina masih berpeluang untuk melaju ke babak selanjutnya dalam grup C. Indonesia menempati posisi keempat, sementara Cina berada di dasar klasemen. Kemenangan di laga ini sangat penting, tidak hanya untuk menjaga harapan menuju Piala Dunia 2026, tetapi juga untuk meningkatkan posisi peringkat FIFA. Menurut data dari Football Ranking, jika Indonesia mampu meraih kemenangan atas Cina, poin mereka akan bertambah sekitar 15,05, sehingga total poin mencapai 1157,97. Namun, jika pertandingan berakhir seri, Indonesia hanya akan memperoleh tambahan 55 poin dengan total 1145,47. Sementara itu, kekalahan akan mengurangi poin mereka sebanyak 9,95, sehingga total hanya 1132,97. Kemenangan ini akan mengangkat posisi Indonesia hingga ke peringkat 117 dunia, melewati 6 negara sekaligus. Tentu saja, posisi akhir akan bergantung pada hasil dan perolehan poin negara-negara lain. Sebagai perbandingan, pesaing terdekat dari Asia Tenggara adalah Vietnam yang kini menempati peringkat 109 FIFA. Vietnam akan menghadapi Malaysia pada 10 Juni dalam babak kualifikasi Piala Asia 2027. Jika Vietnam menang, mereka diperkirakan akan menambah UI11.01 poin, naik ke posisi 108. Sedangkan Malaysia bisa memperoleh tambahan 13,99 poin jika menang, sehingga berpeluang naik ke posisi 125. Pertandingan melawan Cina menjadi momen krusial bagi Timnas Indonesia untuk semakin mendekat ke target 100 besar dunia FIFA. Lebih lanjut, situasi Timnas Indonesia yang sedang berhadapan dengan Cina ini sangat menarik dan penuh tekanan. Kemenangan di laga tersebut bukan hanya soal meraih 3 poin, tapi juga membawa dampak besar bagi posisi Indonesia di peringkat FIFA. Jika berhasil menang, Indonesia bisa naik cukup signifikan, yang tentu akan meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi para pemain sekaligus memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional. Namun, tantangannya juga tidak kecil karena Cina sendiri tentu tidak ingin mudah dikalahkan apalagi ketika berada di posisi bawah klasemen yang membuat mereka punya tekanan besar untuk bangkit. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi Timnas Indonesia untuk membuktikan kualitas dan kesiapan mereka di level internasional, terutama di ajang kualifikasi Piala Dunia. Dari sisi strategi, kemenangan akan sangat bergantung pada fokus, disiplin, dan pemanfaatan peluang, mengingat lawan memiliki kekuatan dan pengalaman yang tidak bisa dianggap remeh. Selain itu, jika Indonesia berhasil melewati pertandingan ini dengan hasil positif, hal tersebut bisa membuka peluang lebih besar untuk mencapai target masuk 100 besar dunia, yang tentu akan menjadi pencapaian luar biasa. Kesuksesan ini juga bisa menginspirasi perkembangan sepak bola nasional secara lebih luas, karena peringkat FIFA seringkali menjadi tolok ukur sejauh mana kemajuan sebuah negara dalam sepak bola. Jadi, laga ini bukan sekadar pertandingan biasa, melainkan momentum penting yang bisa menjadi titik balik bagi Timnas Indonesia. Timnas Indonesia, ingatlah bahwa setiap perjuangan besar dimulai dari keyakinan dan kerja keras tanpa henti. Kalian bukan hanya membawa nama bangsa di lapangan, tapi juga harapan jutaan rakyat yang percaya bahwa Indonesia bisa bersaing di panggung dunia. Jangan takut menghadapi lawan yang lebih kuat, karena dengan semangat, fokus, dan kerjasama, kalian mampu melewati segala rintangan. Setiap tendangan, setiap lari, dan setiap pertahanan adalah langkah untuk mewujudkan mimpi besar menuju 100 besar FIFA dan lebih jauh lagi. Jadikan pertandingan ini sebagai kesempatan untuk menunjukkan siapa kalian sebenarnya, pahlawan sepak bola Indonesia yang tak kenal menyerah. Terus berjuang, berikan yang terbaik, dan percayalah kemenangan akan menjadi milik kalian. Garuda tetap berkibar, dan Indonesia bangkit. Dua harapan Dean James jelang duel Timnas Indonesia versus Cina di SUGBK. Pemain andalan Timnas Indonesia, Dean James, menyimpan dua harapan jelang pertandingan penting melawan Cina dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertama, ia berharap Timnas Indonesia bisa meraih kemenangan atas Cina. Kedua, Dean ingin segera mencicipi pengalaman bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK.
Pertandingan yang akan berlangsung pada Kamis, 5 Juni 2025 itu memang digelar di SUGBK, Stadion Kebanggaan Indonesia. Dean James sendiri belum pernah tampil di stadion tersebut, sehingga ia sangat antusias bisa bermain di hadapan ribuan supporter Garuda secara langsung. Dean memulai kiprahnya di Timnas Indonesia saat melawan Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret lalu, meski harus menelan kekalahan 1-5. Namun, saat Indonesia menang 1-0 melawan Bahrain di SUGBK pada 25 Maret, Dean belum mendapatkan kesempatan bermain. Pemain berusia 25 tahun ini mengakui bahwa atmosfer di SUGBK sangat berbeda dan istimewa karena selalu dipenuhi oleh dukungan supporter sepanjang pertandingan. Saya sangat berharap bisa menjalani debut saya di SUGBK, ungkap Dean melalui akun Instagram resmi Timnas Indonesia, Rabu 4 Juni. Meski begitu, Dean tidak terlalu mempersoalkan jika belum mendapatkan waktu bermain di SUGBK. Baginya yang terpenting adalah Timnas Indonesia bisa memenangkan pertandingan. Sepak bola adalah permainan tim. Kalau kami bisa menang, walaupun saya tidak bermain, saya tetap bahagia, ujarnya. Setelah laga kontra Cina, Timnas Indonesia akan menghadapi Jepang pada 10 Juni 2025 di Stadion Panasonic. Saat ini, skuad Garuda menempati posisi keempat klasemen grup C dengan koleksi 9 poin hasil 2 kemenangan, 3 seri, dan 3 kekalahan. Kemenangan atas Cina sangat krusial untuk memperkuat peluang Timnas Indonesia menembus babak selanjutnya, apalagi jika Bahrain gagal menang atas Arab Saudi. Dengan begitu, Indonesia berpeluang besar finish di peringkat ketiga atau keempat, yang artinya tiket keputaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin dekat. Lebih lanjut, situasi jelang pertandingan antara Timnas Indonesia dan Cina memang penuh harapan sekaligus tantangan. Dean James sebagai pemain yang cukup baru di skuad utama menunjukkan sikap yang positif dan sportif dengan mengutamakan kemenangan tim di atas kepentingan pribadi, seperti keinginannya untuk debut di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ini mencerminkan semangat kolektivitas yang penting dalam sepak bola, terutama di level internasional. Atmosfer di SUGBK yang selalu dipenuhi oleh dukungan supporter pasti akan menjadi motivasi tambahan bagi para pemain. Kehadiran ribuan pendukung yang setia mendukung tentu bisa memberi energi positif, bukan hanya bagi Dean, tapi seluruh pemain Garuda. Di sisi lain, posisi Timnas Indonesia yang saat ini berada di peringkat keempat klasemen grup C menunjukkan bahwa perjuangan untuk melaju ke babak selanjutnya belum usai dan masih sangat terbuka. Kemenangan atas Cina akan sangat menentukan nasib Timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia, terlebih jika hasil pertandingan lain juga mendukung. Ini menambah tekanan sekaligus motivasi untuk tampil maksimal. Secara keseluruhan, situasi ini menunjukkan betapa pentingnya kerja sama tim, semangat juang, dan dukungan dari pendukung untuk meraih hasil terbaik. Tentu, begini ya, setiap kesempatan yang datang adalah pintu untuk menunjukkan kemampuan terbaikmu. Dean James sudah membuktikan bahwa dia siap berjuang bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk seluruh bangsa. Jadi, jangan takut untuk bermimpi besar dan berani melangkah ke depan, karena dukungan ribuan mata di SUGBK adalah energi yang akan membawamu lebih kuat. Ingat, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tapi tentang semangat pantang menyerah dan kerja keras yang kamu berikan setiap detik di lapangan. Percaya diri, fokus, dan jangan ragu untuk memberikan yang terbaik. Karena dengan hati yang penuh percaya dan tekad yang kuat, tidak ada yang mustahil. Tetap semangat, dan jadikan setiap momen sebagai langkah menuju kesuksesan yang lebih besar. Garuda harus bisa terbang tinggi. Timnas Indonesia naik peringkat FIFA. Laga kontra Cina jadi penentu lonjakan selanjutnya. Kabar membanggakan datang dari dunia sepak bola tanah air. Tim nasional Indonesia mengalami kenaikan dalam peringkat FIFA global, naik satu tingkat ke posisi 122 dunia. Kenaikan ini terjadi bahkan sebelum skuad Garuda kembali merumput di ajang resmi, tepatnya menjelang laga krusial menghadapi Timnas Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kenaikan ini menjadi sinyal positif atas kerja keras dan konsistensi performa yang ditunjukkan oleh tim asuhan Patrick Kluivert belakangan ini. Meskipun belum memainkan pertandingan terkini, Timnas Indonesia tetap mampu menunjukkan perkembangan dalam hal peringkat dunia, sebuah pencapaian yang tidak datang begitu saja. Lompatan kecil namun berarti ini tak lepas dari hasil pertandingan negara lain. Timnas Nigeria, yang sebelumnya berada satu tingkat di atas Indonesia, mengalami kekalahan 1-4 saat berhadapan dengan Oman dalam laga uji coba internasional pada 20 Mei 2025 lalu. Kekalahan tersebut membuat Niger kehilangan 67 poin, yang menjatuhkan mereka ke total poin 1141,57. Sementara itu, Indonesia memiliki perolehan poin 1142,92.
Selisih tipis ini sudah cukup untuk menggeser posisi Niger dan membawa Indonesia naik ke peringkat 122 dunia. Meskipun perubahan posisi ini belum diumumkan secara resmi oleh FIFA, data pergerakan poin sudah bisa dipantau melalui perhitungan sistem ranking FIFA. Pengumuman resminya sendiri baru akan dirilis oleh FIFA pada 10 Juli 2025 mendatang. Kenaikan satu peringkat ini bisa jadi hanyalah permulaan. Timnas Indonesia berpeluang besar naik lebih jauh ke posisi 117 dunia apabila berhasil mengalahkan Cina pada laga yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada 5 Juni 2025. Laga tersebut merupakan bagian dari matchday ke-9 dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Grup C. Jika Garuda mampu meraih kemenangan atas Cina, maka akan ada tambahan 15,05 poin dalam ranking FIFA. Artinya, total poin Indonesia akan meningkat menjadi 1157,97. Jumlah tersebut cukup untuk melewati 5 negara sekaligus, yakni Estonia, 122, Togo, 121, Azerbaijan, 119, Korea Utara, 118, dan Libya, 117, dengan catatan kelima negara tersebut tidak meraih poin signifikan pada FIFA Matchday bulan ini. Dengan lonjakan itu, Indonesia bisa masuk ke jajaran 120 besar dunia, sebuah prestasi yang belum diraih selama bertahun-tahun. Jika imbang, masih ada tambahan poin. Bila pertandingan kontra Cina berakhir imbang, Timnas Indonesia tetap mendapat tambahan poin meskipun tidak sebesar jika menang. Tambahan tersebut sebesar J2 55 poin, yang membuat total poin menjadi 1145,47. Jumlah tersebut diprediksi akan cukup untuk menggeser Estonia dan naik ke posisi 121 dunia. Ini menunjukkan bahwa hasil seri pun masih cukup berguna bagi peringkat Indonesia, meski tidak seimpresif kemenangan. Namun tetap saja, 3 poin akan sangat berharga, bukan hanya untuk mendongkrak posisi di ranking FIFA, tetapi juga untuk menjaga asa lolos ke putaran selanjutnya dalam kualifikasi Piala Dunia. Kekalahan bisa jadi bumerang. Sebaliknya, kekalahan dari Cina akan membawa konsekuensi berat. Berdasarkan perhitungan, jika Indonesia kalah, maka akan kehilangan 9,95 poin, membuat total poin turun menjadi 1132,92. Penurunan poin tersebut akan menyebabkan Indonesia terlempar ke posisi 126 dunia, 4 tingkat lebih rendah dari posisi saat ini. Tidak hanya itu, kekalahan juga akan memperbesar risiko gagal lolos ke putaran berikutnya dalam kualifikasi. Mengingat pentingnya laga ini, para pemain diharapkan bisa tampil maksimal dan membawa pulang hasil positif. Skuad Garuda saat ini sedang dalam kondisi cukup stabil, dan dukungan penuh dari supporter di SUGBK bisa menjadi pembeda. Laga melawan Cina juga akan dihadiri ribuan supporter, baik dari Indonesia maupun pendukung tim tamu. PSSI dan berbagai pihak terkait telah mengingatkan pentingnya menjaga sportivitas dan menghindari tindakan yang mencederai semangat fair play, seperti rasisme atau xenofobia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, juga menaruh harapan besar pada laga ini. Menurutnya, 2 tahun lalu berbicara tentang Piala Dunia masih seperti mimpi. Kini, harapan itu menjadi semakin nyata. Kenaikan peringkat Timnas Indonesia adalah hasil dari kombinasi performa konsisten, pengaruh hasil tim lain, dan kalkulasi cermat dalam sistem FIFA. Namun perjuangan belum selesai. Laga kontra Cina akan menjadi penentu apakah Indonesia mampu terus menanjak atau justru mundur dari posisi saat ini. Masyarakat Indonesia tentu berharap hasil terbaik agar Garuda bisa terus terbang tinggi dan mewujudkan mimpi tampil di pentas Piala Dunia. Lebih lanjut, situasi kenaikan peringkat FIFA Timnas Indonesia ini mencerminkan bahwa langkah kecil bisa membawa dampak besar, apalagi jika momentum dijaga dengan baik. Meskipun tim belum bermain, posisi Indonesia tetap naik karena faktor eksternal, dalam hal ini kekalahan Niger. Ini sekaligus menunjukkan bahwa ranking FIFA sangat dinamis, dan setiap pertandingan, baik yang dijalani sendiri maupun oleh negara lain, bisa memengaruhi posisi. Menariknya, Timnas Indonesia punya peluang nyata untuk melesat lebih tinggi bila mampu meraih kemenangan atas Cina dalam laga kualifikasi yang akan datang. Tambahan poin yang bisa diperoleh cukup signifikan dan berpotensi membawa Garuda melewati 5 negara sekaligus di klasemen dunia. Hal ini tentu menjadi motivasi besar, apalagi laga akan dimainkan di kandang sendiri, di hadapan ribuan supporter yang selalu setia memberi dukungan. Namun situasinya juga penuh risiko. Hasil imbang memang masih bisa mendongkrak peringkat, tapi jika kalah, bukan hanya peluang ke Piala Dunia yang terancam, peringkat FIFA pun bisa merosot. Ini bisa mengganggu kepercayaan diri tim dan membuat jalan ke depan semakin terjal. Artinya, timnas bukan hanya butuh menang demi lolos ke tahap berikutnya, tapi juga demi menjaga posisi dan reputasi di mata dunia.
Di tengah semua itu, atmosfer positif tengah terbentuk. Dukungan publik meningkat, ekspektasi pun tumbuh. Yang dibutuhkan sekarang adalah fokus penuh, strategi matang, dan mental bertarung yang kuat. Karena di level internasional, kemenangan tak hanya soal kemampuan teknis, tapi juga soal konsistensi, disiplin, dan bagaimana mengelola tekanan. Laga melawan Cina bisa menjadi titik balik. Kemenangan di sana tak hanya akan mengangkat poin dan posisi Indonesia, tapi juga bisa menjadi simbol kebangkitan sepak bola nasional yang perlahan mulai dihargai dunia. Kenaikan peringkat FIFA Timnas Indonesia, meski hanya 1 tingkat, adalah bukti bahwa kerja keras sekecil apapun bisa menghasilkan perubahan. Ini bukan hanya soal angka di atas kertas, tapi simbol dari perjuangan, harapan, dan mimpi yang sedang tumbuh di tengah bangsa. Untuk para pemain, kalian sedang membawa lebih dari sekadar lambang Garuda di dada. Kalian membawa mimpi jutaan rakyat Indonesia yang ingin melihat bendera merah putih berkibar di panggung tertinggi dunia. Jangan pernah anggap remeh satu pertandingan, satu peluang, atau satu momen, karena dari situlah sejarah dibangun. Di depan mata, ada kesempatan besar untuk melompat lebih tinggi. Tapi seperti semua hal hebat dalam hidup, itu tak akan datang tanpa tantangan. Cina bukan lawan mudah, tapi ini tanah kita. Ini rumah kita. Dan di rumah sendiri, kita berdiri bukan hanya sebagai pemain. AFC tunjuk Arab Saudi dan Qatar jadi tuan rumah putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, telah menetapkan 2 negara yang akan menjadi tuan rumah pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kedua negara tersebut adalah Arab Saudi dan Qatar. Putaran ketiga kualifikasi tinggal menyisakan 2 laga lagi dari total 10 pertandingan. 2 matchday terakhir dijadwalkan berlangsung pada 5 dan 10 Juni 2025. Dalam fase ini, 2 negara yaitu Jepang dan Iran sudah memastikan diri lolos otomatis ke putaran final Piala Dunia 2026. Sementara itu, 4 tiket otomatis lainnya masih diperebutkan oleh sejumlah tim dan akan ditentukan dalam waktu 6 hari ke depan. 6 negara yang finish di posisi ketiga dan keempat dari 3 grup akan melanjutkan perjuangan di putaran keempat. Nantinya, mereka akan dibagi ke dalam 2 grup yang masing-masing terdiri dari 3 tim. Setiap tim akan memainkan 2 pertandingan dengan sistem round robin, saling bertemu sekali. Berbeda dengan babak sebelumnya, di tahap ini hanya ada 2 tuan rumah yang ditunjuk AFC. Menurut laporan se-Asia Goal pada Rabu, 4 Juni 2025, AFC telah memilih Arab Saudi dan Qatar sebagai tuan rumah putaran keempat. Masing-masing negara akan menjadi tuan rumah untuk 1 grup. Pertandingan di babak ini dijadwalkan berlangsung pada 8, 11, dan 14 Oktober 2025. Arab Saudi dan Qatar telah dipilih oleh AFC untuk menjadi tuan rumah putaran 4. Setiap negara akan menjadi host 1 grup, tulis laporan tersebut. Status Arab Saudi masih tergantung. Namun, status Arab Saudi sebagai tuan rumah masih bisa berubah. Berdasarkan aturan AFC, hanya negara yang berhasil lolos ke putaran keempat yang berhak menjadi tuan rumah. Jika Arab Saudi gagal menembus babak tersebut, maka mereka akan kehilangan hak tersebut. Qatar sendiri sudah dipastikan akan finish di posisi 3 atau 4 grup A, sehingga hak mereka sebagai tuan rumah tidak berubah. Sementara itu, Indonesia juga sempat mengajukan diri sebagai calon tuan rumah. Peluang Garuda untuk lolos ke putaran keempat cukup terbuka, mengingat saat ini mereka berada di peringkat keempat grup C dengan koleksi 9 poin. Di atasnya, Arab Saudi memimpin 1 tingkat dengan 10 poin. Lebih lanjut, penunjukan Arab Saudi dan Qatar sebagai tuan rumah putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 oleh AFC cukup mencolok, terutama karena Indonesia juga mengajukan diri namun tidak terpilih. Ini menyoroti beberapa hal penting dalam dinamika sepak bola Asia. Pertama, secara infrastruktur dan pengalaman, Qatar dan Arab Saudi memang lebih unggul. Qatar baru saja sukses menggelar Piala Dunia 2022, sementara Arab Saudi rutin menjadi tuan rumah berbagai turnamen regional dan internasional. AFC kemungkinan mempertimbangkan faktor kesiapan logistik, fasilitas, dan keamanan yang lebih matang di 2 negara itu. Namun, keputusan ini juga menunjukkan bahwa meskipun Indonesia sedang mengalami peningkatan prestasi di kancah Asia, termasuk peluang lolos ke putaran keempat, posisi tawar Indonesia di level administratif atau diplomatik dalam tubuh AFC masih belum cukup kuat. Ini jadi catatan penting bagi PSSI dan pemerintah Indonesia untuk memperkuat relasi internasional, bukan hanya memperbaiki performa timnas di lapangan. Menariknya, Arab Saudi sendiri belum pasti lolos ke putaran keempat. Jika gagal, maka mereka akan kehilangan status tuan rumah.
Hal ini menciptakan ketidakpastian yang agak janggal, karena AFC menempatkan taruhan pada negara yang belum pasti tampil. Sementara Qatar sudah aman di posisi 3 atau 4, sehingga status mereka sebagai tuan rumah tidak tergoyahkan. Situasi ini bisa menjadi pelajaran penting bagi Indonesia. Jika ingin lebih didengar dan diperhitungkan dalam pengambilan keputusan AFC, maka kerja keras harus dilakukan tidak hanya di lapangan, tapi juga di luar lapangan. Diplomasi olahraga, penguatan manajemen federasi, serta peningkatan citra internasional sepak bola nasional. Tentu saja, jika Indonesia berhasil lolos ke putaran keempat, ini akan menjadi kesempatan emas. Meski bukan tuan rumah, hasil dan performa di fase ini bisa membuktikan bahwa Indonesia layak dihormati dan dipertimbangkan untuk peran lebih besar di masa depan. Jangan kecewa hanya karena Indonesia belum terpilih sebagai tuan rumah.